Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yelia Safitra dengan NIM G70012052, kelas C Farmasi dari Universitas Tadulako. Sekarang saya akan menjelaskan tentang biotransformasi, farmakodinamik, dan farmakokinetik dari obat bisoprolol. Sebelum itu, apa sih itu obat bisoprolol? Nah, obat bisoprolol adalah obat untuk mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi, angina pektoris, aritmia, dan gagal jantung. Bisoprolol termasuk ke dalam golongan obat penghambat beta blockers. Bisoprolol ini bekerja dengan cara memperlambat detak jantung dan menurunkan tekanan otot jantung saat berdetak. Selain itu, bisoprolol juga memiliki efek melebarkan pembuluh darah. Nah, cara kerja ini menghasilkan penurunan tekanan darah dan berkurangnya beban jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Dengan begitu, risiko terjadinya komplikasi stroke, serangan jantung, dan gangguan ginjal juga dapat berkurang. Nah, ini rumus struktur dari obat bisoprolol. Bisoprolol sendiri memiliki rumus molekul C18H31NO4. Nah, farmakodinamik dari bisoprolol sendiri termasuk dalam agen penghambat selektif adrenoseptor B1 generasi kedua. Hambatan terhadap reseptor beta-1 di jantung dapat menurunkan kontraksi dan kecepatan denyut jantung karena efek inotropik dan kronotropik negatif, sehingga bisoprolol dapat mengurangi konsumsi oksigen sel miokard. Bisoprolol juga mengurangi pelepasan renin yang dapat menghambat aktivitas sistem renin-angiotensin (RAA). Hal ini terkait dengan hambatannya terhadap reseptor B1 yang juga terdapat di sel juxtamolerus dan menjadi dasar terapi hipertensi. Kardioselektivitas bisoprolol menyebabkan bisoprolol hanya menghambat reseptor B1 di sel miosit, jantung, dan sel juxtamorelulus. Hambatannya pada reseptor B2 di beberapa organ tubuh tidak terjadi atau hanya terjadi minimal, sehingga efek samping terutama pada pasien asma dan hipoglikemia jarang terjadi. Terus aktivitas reseptor B2 di hati dan otot bisa mengaktifasi dan meningkatkan pelepasan glukagon sehingga meningkatkan kadar gula dalam darah. Sementara itu, aktivitas reseptor B2 di paru-paru menyebabkan bronkodilatasi. Farmakokinetik dari obat bisoprolol yaitu penyerapannya cepat dan hampir sepenuhnya diserap dari saluran pencernaan. Bioavailabilitas kira-kira 90%, waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak 2-4 jam, didistribusikan secara luas di dalam tubuh dengan konsentrasi tinggi di jantung, hati, paru-paru, dan air liur, melintasi penghalang darah otak, volume distribusi 3,5 liter per kilogram, pengikatan protein darah kira-kira 30%, metabolisme secara luas di hati menjadi metabolit tidak aktif, mengalami metabolisme lintas pertama yang signifikan sekitar 20%. Diekskresi melalui urin 50% sebagai obat yang tidak berubah, sisanya sebagai metabolit tidak aktif. Feses kurang dari 2%, waktu paruh eliminasinya 9-12 jam. Baik, itulah dari penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.